Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alivia Safira dari kelas 1 KA17. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertema agar mudah memaafkan. Yang pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia biasa, kita pasti pernah merasakan marah dan kecewa terhadap seseorang ataupun sesuatu. Namun, ketika kita marah dan kecewa, mudahkah bagi kita untuk memaafkan? Dan ketika kita membuat satu kesalahan, terpikirkanlah oleh kita untuk langsung meminta maaf. Dalam Islam, saling memaafkan sangatlah dianjurkan, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Jika Allah Subhanahu wa taala saja begitu berlapang dada memaafkan kaumnya, pastinya kita juga harus bisa ikhlas. Insya Allah dosa kita pun terampuni dengan memaafkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kemudian. Hadis riwayat At-Tabrani. Sabda Rasulullah SAW, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan. Manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Memaafkan adalah sifat kesatria. Alangkah baiknya kita sudah lebih dulu memaafkan sebelum orang itu meminta maaf. Namun bagaimana jika kita sudah memaafkan, tapi orang tersebut tidak kunjung meminta maaf? Doakan saja orang tersebut dan minta kepada Allah untuk membukakan pintu hatinya dan memberi hidayah untuk bertaubat. Mari kita sama-sama dengan mudah memaafkan orang lain. Ingatlah betapa luar biasanya kebaikan dan balasan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna penciptanya. Namun, di balik kesempurnaan tersebut masih terdapat sifat naluri manusia. Sifat naluri tersebut adalah kehilafan dan kesalahan. Namun sebaik-baik kesalahan dan kehilafan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kesalahan dan kehilafan tersebut adalah dosa kepadanya, namun apabila kehilafan dan kesalahan tersebut berasal dari manusia, maka hendaknya kita meminta maaf dan saling memaafkan. Manusia, Allah ciptakan sebagai makhluk individu, memiliki karakter dan watak masing-masing. Selain makhluk individu, Allah juga menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup tanpa ada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupannya. Dalam kebersamaan itulah, terkadang terselip hilaf dan salah di antara sesama manusia. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti, setiap langkah dan tindak tanduk kita harus sesuai dengan apa yang telah beliau tauladankan kepada kita. Salah satu sikap Nabi Muhammad SAW adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Rasulullah SAW adalah salah satu orang yang di masa hidupnya penuh dengan ujian, terlebih lagi saat pertama kali menapaki dakwah. Rasulullah SAW memberikan wasiat pada Jabir bin Sulaim. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya.
dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah ia yang menanggungnya. Sulit dan amat berat bagi hati jika ada yang berbuat salah pada kita lantas tidak dibalas. Pasti kita punya keinginan untuk membalasnya. Kalau kita dipermalukan, pasti ingin pula mempermalukannya. Kalau kita dicela, pasti ingin pula membalas dengan celaan. Hampir watak setiap orang yang disakiti dan dizalimi seperti itu. Namun lihatlah betapa mulianya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita dipermalukan dan dihina, maka kita tidak perlu balas dengan menghina dan mencela orang tersebut. Walau kita tahu kekurangan yang ada pada dirinya dan bisa menjatuhkannya, biarlah akibat jelek dari mencela dan menjatuhkan itu akan ditanggung di akhirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut. Hendaklah setiap orang memiliki sifat mudah memaafkan yang lain. Tidak semua isu yang sampai ke telinganya ia terima mentah-mentah. Lantas ia membenci orang yang menyuarakan isu yang tidak menyenangkan tersebut. Hendaklah setiap orang memiliki sifat pemaaf, karena Allah sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia tersebut, yang mudah memaafkan yang lain. Lantaran itu, ia akan diberi ganjaran. Karena jika dibalas dengan saling mempermalukan dan menjatuhkan, pasti konflik yang terjadi tidak akan kunjung usai. Permusuhan akan tetap terus ada. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah perselisihan yang sedang berkecamuk. Saya juga menjelaskan bagaimana sifat ibadur rahman. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Syekh Muhammad membicarakan ayat tersebut. Jika ada orang jahil mengejek, maka balaslah dengan mengucapkan doa kebaikan untuknya, semisal mengucapkan jazakallah khairan, yang artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Lalu berpalinglah darinya. Tidak perlu berbicara dan melakukan hal lain. Adab yang diajarkan dalam Al-Quran pula adalah membalas setiap tingkah laku jelek dari orang lain dengan kebaikan. Siapa yang bisa melakukan hal ini, sungguh ia benar-benar memiliki sifat sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran Surat Fussilat ayat 34-35. Mujahid berkata, bahwa yang dimaksud balaslah dengan yang lebih baik, yaitu balaslah dengan berjabat tangan dengannya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya, karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun, yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Dan kita mudah memaafkan yang lain. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahala atas tanggungan Allah. Begitulah kultum yang bisa saya sampaikan mengenai agar mudah memaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.